Meja Redaksi. Meja Redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi terupdate hanya untuk Anda. Bersama saya Nadia Rosabeth dan saya Juan Robin. Inilah Meja Redaksi. Ultimates, akhir-akhir ini mahasiswa UMN dikejutkan dengan akun Instagram UMN Overheard, yaitu akun yang berisi cerita unik selama masa perkuliahan. Nah Nadia, kira-kira bagaimana ya tanggapan dari mahasiswa UMN terkait akun tersebut? Berikut liputannya. Akun Instagram UMN Overheard tengah populer di kalangan mahasiswa UMN. Akun ini berisi kutipan percakapan tentang dunia perkuliahan. Selain itu, Instastory akun ini juga memberikan kesempatan untuk para mahasiswa UMN membagikan pengalamannya. Lalu, bagaimana tanggapan para mahasiswa UMN mengenai keberadaan akun ini? Tahu dong. Tahu. Ya. Itu ini kan akun di IG. Kekinian. UMN Overheard tuh kayak apa ya? Biasanya kayak kata-kata yang pernah anak-anak UMN ucapin, terus tiba-tiba ada di situ aja. Kayak kutipan-kutipan anak-anak UMN gitu deh. Story-nya titik-titik sampai banyak banget. Langsung kepikiran tentang kehidupan anak UMN. Kalau menurutku sih berguna banget, soalnya biar kayak ada bayangan buat mahasiswa baru dan orang luar juga ya tentang UMN. Kalau menurut aku sih akun-akun kayak gini berguna banget ya, soalnya kayak UMN Overheard nggak cuma ngasih kutipan tentang anak UMN, tapi juga kasih kayak masukan-masukan gitu lewat instastory-nya mereka, jadi bisa buat UMN jadi lebih baik gitu deh. Lumayan sih, karena kan bikin mahasiswa jadi asik-asikan aja. Sebagai hiburan iya berguna. Kita jadi lebih erat aja sih sama satu sama lain anak-anak UMN, dan kita kayak tahu situasi lebih update kayak gitu. Christina Tali, Zahwa Majid melaporkan untuk UMN TV. Wah Ju, UMN Overheard lagi booming banget sekarang ya. Bahkan followersnya pun sudah mencapai angka 2000 Ultimates. Berita selanjutnya adalah Indonesia Esport League University Series 2019 merupakan kompetisi e-sport resmi pertama di Indonesia. Wah Nat, bahkan UMN sendiri merupakan salah satu peserta dari IEL 2019 ini nih. Penasaran lanjutannya? Kita simak liputannya. Indonesia Esport Association menyelenggarakan Liga Esport tingkat universitas resmi pertama di Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, serta Asian Electronic Esport Federation. Turnamen ini diikuti oleh 12 universitas di Indonesia dengan mempertandingkan Mobile Legends Bang Bang dan Dota 2. Berikut tanggapan Leon Dihans, salah satu pemain Dota 2 perwakilan Universitas Multimedia Nusantara. Tanggapan aku tentang e-sport sih, e-sport lagi booming banget ya, apalagi beberapa tahun terakhir. Ditambah dengan komunitas e-sport Indonesia yang makin merangkul kampus-kampus ya. E-sport ini sebenarnya kayak sama kita kayak bermain jadi atlet sepak bola. Jadi tuh kita butuh latihan, kita butuh nggak cuma sekedar kita bermain, have fun, udah. Mungkin dalam waktu sebulan ini kita bakal 3 minggu awal kita bakal fokus ke kuliah kita dulu. Masih tetap bermain, cuman nggak kita intensin. Kita paling 1 minggu sebelum di semifinal baru kita latihan intens. Mungkin harapannya untuk UMN bisa lebih mendukung anak-anaknya lagi ya. Aku harap sih kayak Fortius kayak bakal menumbuhkan bibit-bibit yang berbakat ya. Kompetisi berskala nasional ini nantinya akan masuk ke Liga Esport Universitas di Asia. Dan Ultimates, Universitas Multimedia Nusantara berhasil lolos sampai tahap semifinal pada 26 dan 27 April mendatang. Nadia Rosabeth, Christina Agustin melaporkan untuk UMN TV. J-Cloud Summer Fest kembali diadakan tahun ini. Dan tak melupakan ciri khasnya, J-Cloud menghadirkan lebih dari 350 brand lokal bagi para pengunjung. Kira-kira bagaimana ya perbedaan antara J-Cloud tahun ini dengan J-Cloud tahun sebelumnya? Yuk kita simak liputannya. Festival Clothing Khas Remaja
Jakarta Clothing Expo atau JCOT, hadir kembali di Gambir Expo Kemayoran mulai 27 sampai 31 Maret 2019. Dibuka mulai pukul 10 pagi hingga 11 malam, JCOT Summer Fest menghadirkan 350 lebih brand lokal yang menawarkan berbagai promo menarik. JCOT Summer Fest 2019 juga memberikan merchandise bagi para pengunjungnya. Selain itu, disediakan juga permak gratis bagi para pengunjung yang ingin memperbaiki pakaian yang sudah dibeli. Apa sih namanya, lupa. Tahun lalu 2018 ke 19 itu udah nggak ada musik. Konser musik kita gantikan dengan berbagai macam acara-acara seperti kuliner sebal 5.000, lalu ada festival es krim. Tersedia dalam 20 menu, para pengunjung bisa menikmati es krim hanya dengan Rp10.000. Tak hanya itu, para pengunjung juga bisa belajar memanah di archery arena yang sudah disediakan. Berhasil mendatangkan ratusan ribu pengunjung, JCOT menjadi wadah promosi bagi para brand lokal. Kalau terus-terusan karena emang mereka nggak ini ya, maksudnya nggak bosan gitu ya, nggak bosan terus datang. Yang tahun lalu juga di Senayan juga terus makin rame, di sini juga makin rame juga. Gitu. Dengan diadakannya acara ini, pihak JCOT berharap semakin banyak anak muda yang mencintai brand-brand lokal. Lydia Francisca Karolin Jonathan melaporkan untuk UMN TV. Nah Ultimates, jangan kemana-mana ya, karena setelah jeda pariwara berikut ini akan ada informasi menarik lainnya. Salah satunya adalah acara yang diselenggarakan oleh Ultimax. Sesaat lagi. Ultimates, informasi masa kini atau yang sering disebut formasi, kembali diselenggarakan oleh Ultimax dalam rangka memperingati ulang tahun yang ke-11. Nah, kira-kira gimana ya keseruan dari formasi 11? Mari kita simak liputannya. Oke, tadi yang di tengah terus ada yang belakang. Informasi masa kini atau yang dikenal dengan formasi kembali hadir sebagai bentuk ulang tahun Ultimax yang ke-11. Adapun rangkaian acara berupa bazar dan pameran yang diselenggarakan sebelum seminar dan workshop pada tanggal 10 April 2019. Formasi mengundang Iskandar Salim sebagai pembicara, beserta Gideon Kamang, dosen sekaligus komik artis yang menjadi moderator dalam seminar tersebut. Para peserta diajarkan untuk menyampaikan berita dalam bentuk ilustrasi gambar. Komik itu nggak lagi dianggap bacaannya yang remeh-temeh gitu lah, bacaan yang sepele cuma dibaca anak-anak dan sebagainya. Tapi juga komik ini bisa menjangkau orang dengan usia dewasa gitu, seperti itu, bahwa bisa diterima sebagai sesuatu yang serius kok gitu, bahwa ini sebenarnya cuma masalah mediumnya aja yang lain gitu. Selain seminar, terdapat juga workshop yang membantu peserta untuk belajar dan mempraktekkan langsung pembuatan komik jurnalisme. Diarahkan langsung oleh Iskandar Salim, peserta dapat mengerti cara menuangkan ide ke dalam bentuk komik yang kreatif. Kita harus melihat sih sebenarnya tren yang ada di sekarang ini kan memang komik jurnalisme kan lagi ngetren banget kan. Ketika tren itu memang udah ada di masyarakat, pasti orang mau nggak mau akan mengikuti tren itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya bagaimana cara kita mengaplikasikan, karena memang komik jurnalisme udah tren, pasti orang akan berlomba-lomba untuk mencari tahu dan lebih tertarik untuk membaca ya sesuatu dan mendapat informasi sesuatu lewat komik jurnalisme itu sendiri sih. Joshua Leonardo, Nadia Rosabeth melaporkan untuk UMN TV. Iya, kaget saya. Juan dan Ultimates, UI Fashion Week 2019 kembali digelar. Betul tuh. Nah, UI Fashion Week 2019 juga mengangkat tema yang menarik nih, yaitu Unveiled Mind. Bukan hanya temanya saja yang menarik, rangkaian acaranya juga beragam loh. Nah, kira-kira ada apa aja ya di UI Fashion Week 2019? Mari kita simak liputannya. UI Fashion Week kembali hadir mengangkat tema Unveiled Mind untuk menunjukkan bahwa mental dan kepribadian seorang dapat dilihat dari gayanya masing-masing. UI Fashion Week 2019 ini
merupakan pagelaran busana terbesar yang dilakukan oleh klub mode UI dengan misi untuk mengedukasi masyarakat melalui fashion. Acara ini pun diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai 7 April 2019 dan memiliki berbagai rangkaian acara seperti talk show, exhibition, dan juga fashion show. UI Fashion Week 2019 terdiri dari pre-event yang memiliki 2 rangkaian acara, yaitu Search Model yang bekerja sama dengan Future Model dan Binus Northumbria, kompetisi Young Potential Fashion Designer yang bekerja sama dengan Indonesia Fashion Chamber, dan main event yang terdiri dari fashion show. Terdapat pula 37 fashion tenants yang akan memeriahkan UI Fashion Week 2019 untuk memamerkan karya terbaiknya pada pagelaran busana tersebut. Iya, jadi untuk tahun ini kita mengangkat tema namanya Unveiled Mind. Jadi Unveiled Mind itu kita pengen nunjukin ke masyarakat bahwa sebenarnya fashion itu bisa jadi untuk salah satu sarana untuk menyehatkan mental orang-orang di luar sana. Di dalam exhibition yang bekerja sama dengan Hello Beauty, para pengunjung juga bisa menikmati pelayanan makeup, hairdo, nail art, dan juga tato henna. Terdapat pula photo booth yang sangat memanjakan pengunjung karena bekerja sama dengan Urban Asia Media yang menyediakan tarot reading secara gratis. Selama tadi nonton fashion show, terus tadi juga foto-foto, UI Fashion Week tuh seru juga, terus keren banget tempat-tempatnya sama ide-idenya, pokoknya keren semuanya. Elizabeth Olivia dan Randy Graciano melaporkan untuk WMN TV. Wah Nat, kreatif banget ya peserta-peserta dari UI Fashion Week 2019. Bener banget, dan busananya juga nggak kalah keren. Oh ya Ju, tahu nggak kalau di Tang City Mall lagi ada food carnival? Oh tahu dong yang rame-rame mie bakso itu ya? Bener banget Ju. Wah, aku jadi penasaran sih, kayak gimana ya situasi di sana? Kalau gitu kita simak liputannya. Ada 30 tenan eksklusif yang menyajikan berbagai mie dan bakso hadir dalam memeriahkan Rame-Rame Food Carnival. Rame-Rame Food Carnival kali ini bernama Rame-Rame Mie Bakso. Mie Bakso Battle merupakan salah satu dari rangkaian acara yang dilaksanakan pada 6 dan 13 April 2019. Peserta lomba ditantang untuk menghabiskan 3 mangkok mie bakso dalam 2 menit. Di sini kan lagi ada acara ya Kak. Dia tuh kulinernya juga, temanya juga menarik, bikin kita menarik. Karena ketertarikan sih, kayaknya seru aja ngikutin kompetisi-kompetisi kayak gitu. Hadiah untuk para pemenang berupa kartu berbelanja di Rame-Rame Mie Bakso senilai Rp100.000. Hai Ultimates, kalau biasanya dikenal Betawi sebagai tema atmosfer utamanya, kali ini dari Tang City Mall mengadakan festival makanan untuk pecinta mie dan bakso, yaitu Rame-Rame Mie Bakso. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada humas dari Tang City Mall, yaitu Kak Intan Amalia. Silakan Kak Intan, sebelah sini Kak. Ya. Oke. Jadi Kak, kenapa ya untuk kali ini Rame-Rame Festival diambil mie bakso? Kita sebetulnya ganti-ganti aja karena memang selalu rolling ya kalau untuk jenis makanan. Biasanya ada mengenai jajanan jadul, ada mengenai temanya bahan makanan yang olahan susu supaya masyarakat nggak bosan kali ya. Baik, terima kasih Kak Intan Amalia untuk waktunya. Nah, Ultimates, untuk kalian pecinta mie dan bakso, daripada kalian bingung makan di mana, mending langsung aja datang ke Rame-Rame Mie Bakso di Tang City Mall lantai 2, area rumput sintesis. Rindi Salsabila, Joshua Leonardo melaporkan untuk WMN TV. Ultimates, jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara, kita masih ada segmen Kulik-kulik, di mana kulik-kulik kali ini akan mengunjungi Jakarta Creative Hub. Sesaat lagi. Nah Ultimates, di antara banyaknya coworking space di Jakarta, Jakarta Creative Hub menjadi wadah yang tepat nih untuk para pelaku industri kreatif di bidang fashion dan juga kria. Lalu ada apa aja sih di Jakarta Creative Hub? Caroline Jonathan akan menguliknya di segmen Kulik-kulik.
Halo guys, kembali lagi di segmen Kulik-Kulik bersama aku, Caroline Jonathan, atau bisa kalian panggil Cajo. Halo Kulikers. Nah Kulikers, sekarang aku lagi ada di gedung Geraha Niaga Tamrin. Kira-kira Cajo mau ngapain ya? Berenang, makan, shopping, atau jalan-jalan? Penasaran kan? Keep on watching! Kerja sesuai passion adalah impian semua orang, Kulikers juga kan? Nah, bagi kalian yang ingin berkecimpung di industri kreatif, tenang aja, Pemprov DKI Jakarta sudah memfasilitasi kalian dengan mendirikan Jakarta Creative Hub. Nah, Kulikers, Jakarta Creative Hub ini dibangun berdasarkan inisiatif mantan Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan diresmikan pada Maret 2017. Jakarta Creative Hub memiliki berbagai fasilitas. Ada co-office yang berisikan 12 kantor bersubsidi yang dialokasikan untuk startup terpilih dengan durasi 1 tahun. Ada juga makerspace atau bengkel kerja yang dilengkapi oleh mesin dan alat-alat yang dapat menunjang pembuatan karya oleh komunitas, institusi, individu, serta startup. Terdiri dari digital lab, fashion, dan woodworking, makerspace sangat cocok untuk menjadi tempat pelatihan dan berkreasi atau juga mengembangkan produk para pelaku industri kreatif. Terakhir, ada ruang coworking atau ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif. Ada juga kafetaria, perpustakaan, dan meeting room. Kulikers, untuk mengetahui lebih dalam tentang Jakarta Creative Hub, langsung aja kita mendengar penjelasan dari ahlinya. Nah, sekarang ini aku lagi bersama dengan Kak Dwi, di mana dia adalah salah satu in charge buat Jakarta Creative Hub. Jadi Kak, aku mau nanya dong tentang apa sih konsep dari Jakarta Creative Hub ini? Konsepnya secara garis besar ini kita kayak semacam wadah yang difasilitasi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mendukung perkembangan industri kreatif di Jakarta. Lalu kalau misalnya mau bergabung dengan Jakarta Creative Hub, ada kualifikasi atau kategorinya nggak sih buat para pebisnis itu? Ada, tentu aja ada. Jadi di sini karena fokus pengembangan kita di industri kreatif dan kita fokusnya itu di 5 subsektor ekonomi kreatif gitu, yaitu dari DKV, kemudian ada fashion, branding marketing, kemudian desain produk dan arsitektur. Jadi startup yang masuk ke sini itu ya memang harus berdasarkan 5 subsektor ekonomi kreatif tersebut gitu, dan kemudian nanti ada kurasinya gitu. Kita lihat dulu apakah bisnis mereka itu potensial atau enggak gitu. Nah, Kuliker, sekarang aku mau ngikutin salah satu workshop yang ada di Jakarta Creative Hub. Penasaran gak sih kegiatan apa aja yang ada di dalam? Yuk ikutin terus. Sebelum ikut workshop, yuk kita ngobrol dengan penanggung jawab workshopnya dulu. Nah, Kuliker, sekarang aku lagi bersama dengan salah satu founder dari studio kreasi kita. Halo Kak Kesi. Halo. Jadi studio kreasi kita itu apa ya Kak? Studio kreasi kita adalah wadah untuk kita mengajarkan anak-anak agar kreatif. Gitu. Di sini juga kita tidak mengajarkan anak-anak aja sih sebenarnya, untuk orang dewasa juga kita mengajarkan berbagai macam keterampilan. Wah, semua kalangan ya Kak? Iya. Wah, berarti Kulikers bisa ikut dong buat belajar di studio kreasi kita. Kayaknya menarik banget ya. Aku boleh ikut gak Kak? Boleh, ayo. Wah, ayo. Gitu ya. Kuliker, sekarang aku mau ngehias tas belacu dengan benang rajut yang dibantu dengan Kak Kesi. Nah, di sini ada banyak banget nih benang-benangnya. Menurut Kulikers, warna apa sih yang cocok buat aku? Kayaknya sih warna peach ini ya. Kita lihat ya. Kulikers, workshop ini diselenggarakan oleh studio kreasi kita. Bertujuan untuk mengurangi sampah plastik, tas belacu yang sudah dihias bisa menjadi pilihan utama untuk membawa belanjaan kita. Nah,
Kulikers, jadi sebelum kita mengaplikasikannya di atas tas belacu, kita coba dulu nih di selembar kain. Nah, ini yang aku coba pertama kali. Habis itu kita coba lagi dengan berbagai teknik menjahit seperti jelujur, tusuk tikam, rantai. Wah, menarik ya. Kemudian, nah, ini hasil akhirnya. Menarik kan Kulikers? Gimana Kulikers? Seru kan? Nah, ternyata di ruang sebelah ada workshop lain Kulikers, yaitu Basic Sewing Zero Waste Sarung Pants yang diadakan oleh Kak Selvi, Creative Director Brand Fashion Tiba. Di workshop ini, kita menjahit celana bermodel sarung dari lembaran kain yang tidak terpakai, agar kita tidak membuang bahan yang ada. Ini dia Kulikers, contohnya. Ini salah satu yang kita bikin hari ini, sarung pants. Jadi tuh belajar bikin celana tapi modelnya sarung. Nah, Kulikers, tadi kita baru mengulik tentang Jakarta Creative Hub. Semoga semakin banyak pelaku industri kreatif yang terfasilitasi dan karya-karyanya dapat membanggakan Indonesia. Semoga Kulikers terinspirasi ya. Cajo pamit undur diri dulu ya. Dadah! Ultimate, segmen kulik-kulik tadi merupakan akhir dari perjumpaan kita malam ini. Tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di UMN TV. Saya Nadia Rosabet. Dan saya Juan Robin, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.